wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Pak sekolah. Di sini saya Muhammad Ridwan, SPD, CTP Angkatan 11 Kabupaten Gayulus, akan presentasikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikan materi saya, sebaiknya ada kata-kata sambutan dari Pak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita selalu bersalam dan doa dan salam mari bersama-sama kita sampaikan kepada kami bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, jadi Bapak kita atau Bapak Muhammad Ridwan ini adalah calon guru penggerak angkatan yang ke-11 ya, yang sudah berjalan beberapa bulan seperti yang kita ketahui, dan mari kita bersama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan ini, karena ini sangat banyak manfaatnya kepada kita, terutama kepada sekolah kita, ya, sangat banyak manfaatnya. Mungkin di antara manfaatnya yang pertama sekali adalah bagi Bapak sendiri, mungkin dengan ikut CGP gelombang ke-11 ini banyak wawasan atau pengetahuan yang Bapak miliki. Ya, jadi kemudian bertambahnya teman sejawat atau teman kerja ya dari berbagai wilayah, karena CGP ini sifatnya nasional, jadi banyak dari pesertanya dari luar-luar kabupaten kita. Kemudian selanjutnya manfaatnya ya, di CGP ini banyak materi tentang IKM ya, implementasi kurikulum yang memang pada tahun ini ya IKM ini sudah dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4 ya. Jadi di CGP itu sangat banyak materi yang disampaikan di dalam untuk implementasi rumah ya. Itu sangat banyak disampaikan di situ. Jadi memang selain kita bertambah pengetahuan kita, kemudian yang paling utama sekali adalah ini adalah salah satu Bapak Ibu syarat untuk menjadi kepala sekolah dan untuk menjadi pengawas sekolah. Ya, jadi ini adalah salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah dan untuk menjadi pengawas sekolah. Ya. Jadi ini yang manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengikuti CGP. Jadi harapan kami yang CGP ini bukan hanya diikuti oleh Pak Iwan sendiri, tetapi di antara kita ya boleh mengikuti selain untuk manfaatnya untuk kita sendiri, kemudian ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi mungkin dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi untuk kita semua. Semoga ya, di antara kita nantinya akan ada yang muncul Pak Iwan untuk mendaftarkan diri sebagai CGP kalau di tahap yang ke-12. Jadi mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat saya, di sini saya akan memaparkan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Tapi sebelum saya memaparkan, untuk mensukseskan kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif. Perlukah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita? Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di forum ini, perlukah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita? Sangat perlu ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Sangat perlu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu pernah dengar nggak apa itu budaya positif? Ya pernah Bapak Ibu? Budaya positif. Ada yang tahu? Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apa Ibu? Kebiasaan yang baik bisa. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, yang lain kebiasaan yang baik. Mantap, sudah bisa. Budaya positif. Ada lagi? Ya, baik Bu, tadi sudah ada dijawab. Kebiasaan yang baik. Baik, sebelumnya saya memaparkan budaya positif. Kita ada kesepakatan kita dulu di forum ini, Bapak Ibu. Yang ada dua, saya buat hanya dua nih, menghargai setiap pendapat di diskriminasi. Artinya di forum ini kita saling menghargai pendapat. Yang kedua, menjadi pendengar yang terbaik dan memberi jawaban yang terbaik. Ada lagi saran Ibu di kesepakatan forum diskusi ini? Ada masukan? Baik, itu aja Bapak Ibu kesepakatan kita. Bertanggung jawab bisa. Nanti kita buatkan lagi bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sampai di situ aja. Baik Bapak Ibu, saya lihat masih agak lemas ya, mungkin kecapean tadi di saat mengajar kasih materi ke anak-anak. Saya ada briefing sedikit, ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan saya ini. Suatu pekerjaan ya, ini suatu pekerjaan. Bapak Ibu jawab, pekerjaan apakah ini yang bila kita memanggil dia tapi dia akan lari? Pekerjaan apakah yang dilakukan seseorang, kita panggil dia tapi dia lari? Ayo silakan Bapak Ibu kasih pendapatnya. Ibu Masdan, Bu Mawar, ini pekerjaan mencuri, dia mencuri. Hampir sedikit lagi Pak Ojan. Ada lagi? Nanti dia mencuri. Ayo, ada pekerjaan, suatu pekerjaan Bapak Ibu. Ada yang misalnya? Mencuri pekerjaan. Ayo, Ibu. Pekerjaan, bila kita panggil dia, ini suatu pekerjaan ya, kita panggil dia, tapi dia lari. Kalau pedagang misalnya, Pak pedagang datang, datang atau lari? Datang, ini dipanggil tapi lari. Namanya dia. Kasih makan ayam. Belum. Namanya dia lari. Dia lari. Ya, hampir. Ayo pekerjaan. Ada? Nyerah, baik. Pekerjaannya itu yaitu copet. Ya. Hampir sama kan, tapi kalau pencuri kita panggil kan nggak mungkin. Copet kita panggil. Pasti dia lari. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Itu pekerjaan. Baik Bapak Ibu. Pematiknya di sini, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak didik. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, atau kamar mandi, atau mengutip sampah di luar kelas dapat meningkatkan disiplin anak.
Setuju Bapak Ibu? Nah, setuju dulu kita buat ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Jadi tiga-tiganya sangat setuju ya Bu. Ya. Nah, pembahasan kita di sini ada 5 materi. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi restitusi kontrolnya. Yang keenam, restitusi, ada segitiga restitusi. Baik, untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Perubahan paradigma. Misalnya, Anda atau kawan Anda sedang bercanda, di mana misalnya Anda menyimpan sesuatu di dalam genggaman tangan. Misalnya kita menyimpan sesuatu di dalam tangan, benda di dalam kepala tangan ini, tangan kita, dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk mengambil atau meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Namun Anda tidak memberikan, sehingga teman Anda membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja yang akan dilakukan agar dapat membuka gumpalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Pertanyaannya, paham maksud saya Bapak Ibu? Bila kita menyimpan sesuatu di dalam genggaman tangan ini, kadang orang lain ingin mengetahui apa yang kita genggam. Kan macam orang mau tahunya. Nah, apa yang akan terjadi? Tipu. Hah? Tipu. Ya? Banyak keahlian lain, mantap. Banyak ya ingin tahu atau yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi keinginan tahu itu yang perlu. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi guru mengontrol murid. Ada 4 mikroseksi tentang teori kontrol ini. Ya, yang selanjutnya, perubahan paradigma simulasi, respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada simulasi respon, ada teori kontrolnya. Di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Harus pendapat sama kita. Teori kontrolnya kritis, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada lagi, ada di situ perilaku. Kalau simulasi responnya sih perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, perbedaan Anda pada saat bujukan gagal ya. Yang kelima, model berpikir, menangani atau kokoh ya. Menang atau kalah. Jadi ada 5 simulasi respon, ada 5 juga teori kontrol. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Ini tadi disiplin positif yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Namun dalam hal budaya kita ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menggapai suatu tujuan mulia. Ada suatu sambungannya itu. Jadi nilai-nilai kebajikannya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul nggak Bu? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, benar ya. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi interaksinya akan terbangun. Ya, pas Bu. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, ya. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan keenam, kreatif. Selanjutnya, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Di teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Tapi yang 2 ini motivasi eksternal. Ada 2 motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa Bu? Institusi, ya. Yang ada 2, yaitu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internalnya ada 1, untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku, tapi yang 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Itu termasuk motivasi eksternal dari dalam diri kita, internal dari luar, ya Bapak Ibu ya. Baik, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ada nggak perbedaan antara dihukum dan penghargaan, Bapak Ibu? Yang kita terapkan ke siswa kita, dihukum, ada dihukum ke anak-anak, ada juga penghargaan. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya antara dihukum dan penghargaan? Dihukum membuat dia kecewa, kalau penghargaan mendapatkan kebahagiaan. Tapi jadi bumerang juga Bapak Ibu. Penghargaan yang kita kasih, hadiah yang kita kasih juga akan menjadi bumerang juga untuk dia dan teman-temannya. Kenapa saya bilang jadi bumerang ataupun menjadi motivasi? Enggak, jadi kendala juga sama dia. Kenapa? Kedepannya akan jadi karena dia harus mempertahankan paling tidak, atau membuat lebih baik. Sedangkan yang kawannya kalau dapat penghargaan, dapat hadiah, untuk mendapat penghargaan itu kan harus berprestasi kan. Tapi kalau nggak ada, jadi kendala juga. Jadi jadi tidak jadi memotivasi dia, tapi menjadi minder ataupun merasa kurang percaya diri. Makanya sekarang hukuman dan penghargaan ini tidak boleh lagi diterapkan di sekolah. Diganti. Di ranking, makanya pendidikan kurikulum merdeka ini tidak lagi dibuat ranking, karena itu penghargaan kita anggap, tapi membuat anak itu down ataupun kurang percaya diri atau bisa frustasi Bapak Ibu.
Makanya sekarang kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi bikin kelas. Karena semua anak itu istimewa, ya Bu. Perlombaan sebenarnya bisa kita buat, tapi gimana? Kalau kita kasih hadiah, yang dapat akan merasa senang, tapi yang nggak dapat merasakan sedih, kecewa. Jadi agak terkendala juga sama kita ya. Kita kasih hadiah penghargaan, ada yang baiknya, anak-anak senang, tapi yang nggak dapat juga. Tapi lebih bagus kita kasih, boleh ada lomba, tapi lebih bagus jangan hadiah, tapi reward ataupun reward ini ya. Misalnya mantap, dia mantap, bahasanya, penyampaiannya, penguatannya kita kasih. Kalau memang mau kasih hadiah untuk semuanya boleh seperti itu. Jadi tidak ada anak yang semua memang dinanti. Sama aja ini nggak tetap hadiah. Maksudnya ada perlombaan. Setelah ada pajaknya. Satu orang menang. Bisa. Boleh tidak seperti itu. Yang mana baiknya. Ada senangnya, gampang dan Itulah kita guru harus memberi motivasi. Memang dia tidak ikut bermain, tapi dia mengasih semangat respon dari kawan-kawannya itu juga membuat antusias dia untuk menjadi juara. kelas tunggu saya Pak. Kan di kelas. Kalau yang tadi cocok emang. Dia sekali lagi. Ini di dalam kelas itu Bapak yang satu beli hadiah. Terus semua beli hadiah. Enggak, makanya enggak ada lagi orang di dalam kelas. Semua ada yang memang apa aja. Cuma ada anak-anak tuh yang nggak dia sama aja ngapain tahu. Betul juga Pak Ustaz. Ya memang betul kan. Kalau misalnya ada seperti perlombaan 17 Agustus ini, yang ikut yang dapat. Seperti itu. Saya di dalam lokasinya. Lanjutin tadi kan. Kalau satu itu dikasih aja 1, 2, 3. Tapi Pak semua. Ada untuk motivasi juga ada yang lain tuh. Tapi Bapak, memang benar seperti Kak Uda bilang. Tapi ada juga kendalanya yang kalau kita kasih hanya 1, 2, 3, yang tidak dapat itu gimana Bapak Uda? Itu baru kita Pak Iwan. Kita harus motivasi supaya ada anak itu harus mendapat semua yang ada. Harus dapat semua. Makanya kita tidak boleh membuat rankingnya, tapi hadiah untuk semua boleh. Misalnya kita panggil aja nama anak si A, tapi memberi hadiah semua, walaupun hanya pulpen 1, 2 atau pensil 1, 2. Atau Kan kita harus juga menerapkan keadilan. Namanya keadilan. Yang lebih tinggi ininya kan kita mesti kasih hadiahnya yang lebih tinggi, lebih istimewa. Sementara yang kurang nih kita kurangi juga jatahnya kan itu. Jadi kita keadilan dulu atau kita terapkan ini? keadilan atau Sistem ini. keadilan atau Jadi tadi penghargaan tadi. Ayo, yang mana baiknya Bapak Ibu? Kita bikin keadilan dulu atau penghargaan dulu? Sebenarnya dua-duanya sih. Memang saling berhubungan Bu, penghargaan dengan keadilan tadi. Keadilan apa? Keadilan. Keadilan Kalau misalnya keadilan Bapak Ibu bilang tadi di dalam penghargaan yang ranking 1, 2, 3 hadiahnya lebih tinggi. Kan sama juga dia. Yang anak yang nggak ada hadiahnya, nggak ada rankingnya, berarti kan rendah, hanya dapat 1 pulpen misalnya. Sedangkan juara 1 kita kasih 3 atau 2. Gimana perasaannya enggak? Yang hanya dapat 1. itulah tugas kita. Itulah memang tugas kita Bapak Ibu. Karena kan di salah satu anak itu kan bangkit di pelajaran Pak. Kan ada masing-masing dia seperti itu. Yang sekolah dulu matematika, yang ini hobinya di IPA, yang ini hobinya di IPA. Kenapa enggak perbedaan aja kita kasih dia? Bisa Jangan seperti itu. ini kan yang kita lakukan dia ada pada kesulitan dia akui. Akumulasikan dari seluruhnya. Sedangkan sekolah dia Belum tentu. rendah nilainya, Iya. tapi di agama dia unggul. Agama yang satu tadi dikemanakan? Iya. Hargailah dia. Arti dia kasih penghargaan kamu unggul di bidang agama. Umpamanya ada contoh lain. Selama ini kita kan menilai anak-anak semuanya. Padahal sekolah kadang matematikanya 65. Iya. Karena dia
unggulnya. Kita kasih dia yang semua anak dapat penghargaan karena anak kita tidak sama, beda-beda dia. Si anakku makanya sebagian dia hobinya di seni. Dia SPDB-nya tinggi, menggambar bagus. Di matematika IPA dia rendah. Kasih dia hadiah kode juga satu uang unggul di IPA. Biar semangat semua. Kalau begini kita terapkan di kelas, anak pasti semua dapat hadiah. Jangan kita lihat usia dan Nah, itulah kita makanya. lihat masing-masing. Kita jadi melihat anak-anak kampungnya siapa. Pasti anak kita di setiap kelas pasti ada satu bidang studi yang paling dia sukai. Itulah Bapak Ibu perlu kita tekankan di kurikulum Merdeka ini kita tidak melihat bidang studi, tapi kita mengajar itu berpihak pada anak. Ya. Yang terjadi di tempat kita selama ini kan kita sering konflik antara wali kelas dan murid. Ya. Biasanya bidang studi kayak agama, olahraga lah. Kami kasih nilai kadang yang sering Pak Ali sama murid. Masa olahraganya dapat 8 sementara sekolah nggak bisa dapat? Kan itu wali kelas nggak lihat dia Lihat di antara Sementara dari lainnya apa? yang Dia memang nggak lancar ke agama. Dia memang kurang lancar membaca. Sementara hafalannya Pak tinggi, lancar. Jadi kami kasih nilai, pasti wali kelas berapa? Sekurangnya mungkin ada yang berubah nilai Pak. Dan itu wali kelas. Jadi dari semua ke depan kemana kita Kalau begitu tadi kita terapkan saja. Jadi anak-anak itu kan bijaknya masing-masing. banyak yang nggak bisa baca kayak seluruh. Tapi agamanya lumayan juga dia hafalannya. Baik Bapak Ibu, makanya itu sekarang kurikulum Merdeka ini kita lebih berpihak pada anak. Kita menghambakan anak kita. Jadi kita tahu guru wali kelas terutama, tahu karakter semua siswa, harus mengetahui karakter. Misalnya ada 20 siswa harus kita tahu karakternya. Ada yang satu bisa baca, tapi walaupun nggak bisa baca dia, misalnya nggak bisa baca, tapi dia nggak bisa baca, tapi mungkin keahliannya di menggambar atau di olahraga. Itu yang perlu kita gali di olahraganya itu. Tapi tidak boleh kita paksakan untuk yang lainnya. Bukan berarti dia tidak boleh yang lain, harus juga memang. Tapi yang utama yang mana kita lihat lebih menonjol di anak itu. Seperti itu Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka inilah diharapkan profilannya. Tapi ya tetap Bapak Ibu tetap karakter profil Pancasila tadi harus tertanam di diri anak dan di diri kita dulu. Tapi kita harus memerdekakan anak. Makanya kurikulum Merdeka mengajar, merdeka belajar. Atau ada masukan sedikit dari Bapak? Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau melihat tadi debatnya agak panas. Jadi ya, tadi macam pendapat itu biasanya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tentang hadiah. Kalau menurut saya ya, di kurikulum ini tidak ada yang namanya yang satu, yang kedua, yang tiga sama ya, itu yang pertama. Kemudian apakah bisa kita memberikan hadiah di A dapat, kemudian B tidak dapat? Bisa Bu, bisa ya. Walaupun memang di dalam pertandingan itu tidak ada, tetapi kalau hadiah yang namanya juga hadiah, tentu kan ada yang lebih, Tapi memang lebih baiknya semua dapat, cuma kualitas atau jumlahnya yang kita bedakan. Ya, kalau semuanya sama, itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alun tadi. Jadi tidak ada motivasi untuk berlomba untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Itu dia. Tidak ada motivasinya. Jadi boleh kita memberikan hadiah ke semua, tetapi ada yang membedakan kualitas ataupun jumlahnya, itu bisa. Kemudian apakah di dalam kurikulum Merdeka ini apakah lebih mengutamakan keadilan
di dalam firman itu tidak ada Pak ya yang dicetuskan itu keadilan. Ya, jadi jangan kita samakan ya kita sangkutkan keadilan dengan hadiah. Beda. Beda. Ya. Kemudian masalah apa namanya yang disampaikan Ibu tadi, yang kedua dari apa tadi yang disampaikan Ibu tadi iya masalah nilai yang disampaikan Ibu Mania nilai memang saya berpendapat dengan Ibu ya karena anak itu tidak semua sama. Misalkan dia matematika dia lemah, mungkin di pelajaran PAI dia bagus, kemudian di bahasa dia lemah, di PJSK dia bagus, karena kan itu beda ya. Kalau di PJSK mungkin bisa saja dengan menggunakan fisik ya, kalau di matematika menggunakan IQ, jadi bedanya sangat banyak. Jadi kalau ya bila studi menggunakan PAI mengasih nilai jawaban itu sama saja, walaupun dia di dalam pelajaran manusia atau matematika dia mendapatkan nilai 6, itu sama saja. Nah, itu tadi mungkin dia di dalam PAI dia hafalnya bagus, atau di dalam pelajaran studi umum ya dia bisa saja atletiknya yang bagus, atau main bolanya atau main volinya itu bagus, jadi itu sama saja. Kemudian jika ada kualitas yang mengubah nilai yang dikasih oleh pihak studi itu tidak boleh ya, jadi kita mempunyai hak masing-masing ya, kita menilai siswa kita ya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh siswa tersebut ya, itu tergantung kepada kita semua. Beda-beda. Ada yang mengatakan si A itu baik, ada yang mengatakan si A itu tidak baik. Itu sama saja. Jadi, itu yang perlu saya katakan. Kemudian Bapak Ibu, ya, mungkin ini dalam webinar kali ini kita akan mengadakan semacam apa, ya, untuk membicarakan tentang firman yang selama ini memang kita melakukan. Ya, firman itu dilakukan atau dilaksanakan pada hari Sabtu, ya, di jam sekolah. Ya, itu belum kita laksanakan, baru nanti akan ada lagi kita akan laksanakan kegiatan kelima. Itu nanti sangat apa di kelas 1 dan 4 ya, itu ya. Jadi untuk pelatihannya di grupnya ya tolong diperhatikan terutama di P5-nya, dari kelas 1 dan kelas 4 itu kegiatan di hari Sabtu ya. Jadi ini sebagai informasi tambahan kepada kita semua, mungkin saya kembalikan lagi kepada semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut terus ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi ini juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka sendiri dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Bosen 2024. Baik Bapak Ibu, masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, wali kelas terutama ataupun guru bidang studi, sudahkah kita buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas dulu.
tahu sebelumnya itu tahu nggak Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan apa? Kepercayaan. Berarti kepercayaan yang akan kita buat di kelas. Ini sama keyakinan ini sama dengan peraturan atau hukuman apa kewajiban anak-anak di dalam kelas. Kalau dulu bukan keyakinan kelas, tapi apa? Tata tertib, peraturan kelas. Nah, sekarang udah kita buat keyakinan kelas. Ini harus dibuat Bapak Ibu. Harus kita buat sama murid. Tapi yang utama, muridnya sendiri yang membuat, kita guru hanya menjadi fasilitasnya atau membantu mereka. Dimana ada 9 ciri restitusi atau keyakinan kelas. Yang satu, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara kita dengan murid dengan murid. Ya, peraturan yang kita buat, keyakinan kelas. Contohnya, murid tadi membuat bila kamar mandi, permisi. Supaya kawan yang lainnya juga bisa meyakini hal tersebut. Atau buang sampah pada tempatnya. Harus dilakukan di dalam lokal itu sendiri, baik di dalam lokal ataupun di lingkungan sekolah. Tapi ini harus dibuat Bapak Ibu ya, keyakinan kelas harus kita buat. Ada 9 ciri-cirinya Bapak Ibu, ada 9 itu. Tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, ini anak-anak kita beri tawaran, bukan paksaan dari dia. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara yang paling baik. Pak Iwan, Bisa pulang Pak. itu anak-anak ada apa itu? Udah dapat. Nggak bisa pulang Pak. Kita Bapak Ibu ya, itu keyakinan kelas. Masuk dulu. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, tapi harus keyakinan. Ya, sekarang harus menjadi keyakinan, tapi tidak peraturan kelas. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama kebutuhan yaitu freedom, apa freedom atau masuk ke anak-anak segera silakan kamu pulangkan Kami langsung pulang dulu. Bahaya. Bahaya. Kadang lebih ribut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang penting di sini, ini yang penting kali kalau menurut saya sangat penting kita sebagai guru. 5 posisi kontrol dalam menangani masalah anak-anak tadi ada 5. Yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah, membuat anak didik kita itu merasa bersalah tentang tindakan kita. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Tapi diharapkan sekarang kita sebagai bapak ibu guru harus bisa menjadi seorang manajer di dalam tindakan yang kita ambil di saat anak kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Kita tidak boleh menjadi penghukum, karena penghukum ini akan membuat anak kita merasa dendam ataupun merasa tidak senang sama kita. Kalau membuat orang merasa bersalah, di sini kita hanya mencari kesalahan murid, tapi tidak memberi solusi ke depannya. Yang ketiga, teman. Kita memberi solusi,
tapi tidak mandiri anak-anak kita, kurang kemandiriannya. Yang keempat, pemantau, kita hanya melihat atau pemantau, tapi diharapkan kita menjadi seorang manajer di dalam mengajar, memberi solusi kepada setiap tindakan yang anak kita lakukan. Yang kelima, posisi kontrol tadi ya Ibu, pernyataan-pernyataannya. Kalau sebagai yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Sebagai penghukum misalnya kamu tidak pernah melakukannya seperti itu. Sebagai teman, ayo lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu dapat bintang atau stiker hari ini? Itu pemantau. Sedangkan manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri? Sedangkan penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya anak kita terlambat datang sekolah, jangan kita beri hukuman atau apa. Kalau sebagai manajer itu, adakah cara supaya kamu tidak terlambat? Jadi dia mencari solusi sendiri. Ada Pak, karena kan kita mau tahu. Pertama, kalau sebagai penghukum kita beri hukuman. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, kenapa kamu datang terlambat? Kan ada alasan anak-anak. Tapi kalau sebagai manajer itu, adakah caramu supaya besok jangan terlambat kembali? Jadi anak itu yang mencari. Ada Pak, besok saya bangun lebih cepat. Ada Bu, saya besok tidak lagi main HP, akan tidur. Seperti itu. Jadi kita diharapkan sebagai manajer. Di dalam mencari masalah tersebut Bapak Ibu, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi Ibu, yaitu mencari referensinya adalah kembali model disiplin, yaitu solusi atau pemecahan masalah. Di sini ada 3 restitusi yang kita terapkan di anak kita di dalam. Ya, 3 langkah-langkahnya itu yaitu menciptakan suasana positif, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang kepada murid untuk memikirkan solusi terbaiknya sendiri. Ada 3. Jadi sekian Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan di aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses Pak Iwan. Amin.